Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh guru penggerak yang ada di Indonesia. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil demonstrasi konseptual modul 1.1 calon guru penggerak angkatan 5. Dalam demonstrasi konseptual pada modul 1.1 ini, saya ingin menyampaikan tentang tema pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang punya nama lengkap Raden Mas Wardi Suryaningrat lahir di Kadipaten Paku Alaman, Yogyakarta, tanggal 2 Mei 1889, yang mana tanggal lahirnya kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau merupakan Menteri Pengajaran Indonesia ke-1 zaman Presiden Soekarno. Semboyan yang terkenal yaitu Ing Ngarsa Suntulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tutpuri Handayani. Ki Hajar Dewantara atau yang biasa disingkat dengan KHD merupakan seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, seorang kolumnis dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia pada zaman kolonial Belanda. KHD merupakan pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi pribumi untuk dapat memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda. Pada bab 1 ini, saya akan membahas penerapan pendidikan mengikuti kodrat anak. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup, sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan, kodrat yang dimiliki anak, agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kodrat di sini yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Apa yang dimaksud dengan pendidikan mengikuti kodrat alam? Menurut KHD, pendidik hanya mampu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat alam yang ada pada anak-anak. Seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda dan berorientasi pada anak, serta menyesuaikan kondisi lingkungan dan sosiokultural masyarakat sekitar. Sedangkan pendidikan mengikuti kodrat zaman, yaitu berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jelek. Alasan konseptual mengenai penerapan pendidikan mengikuti kodrat anak yang sesuai dengan pemikiran KHD. Mengapa pendidikan harus mengikuti kodrat alam? Menurut KHD, peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja, beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya, bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda atau berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat minat siswa, atau merdeka belajar. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Mengapa pendidikan harus mengikuti kodrat zaman? Menurut KHD, kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, ya kita harus bekali siswa kita dengan kecakapan abad 21. Budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru.
Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak. Bagaimana kita mendemonstrasikan hasil penerapan pendidikan mengikuti kodrat anak sesuai dengan pemikiran KD secara konseptual. Penerapan pendidikan harus mengikuti kodrat alam. Sebagai contoh, di wilayah Tuban memiliki kultur budaya minum tuak di masyarakatnya. Tuak adalah hasil olahan dari nira pohon siwalan yang telah difermentasikan sehingga menghasilkan senyawa alkohol. Dengan mengkonsumsi alkohol tentunya menimbulkan efek memabukkan, sehingga karakter dari masyarakat Tuban kebanyakan temperamental atau keras dan cenderung mudah tersinggung. Agar sifat tersebut tidak masuk ke lingkungan sekolah, maka pendidik perlu memberikan pemahaman pada siswa tentang efek negatif dari minum tuak. Pendidik dapat mengajak pihak sekolah dan stakeholder yang lain yang ada seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, kepolisian, dan tenaga kesehatan. Selain itu, pendidik juga dapat mencari solusi yang menggantikan budaya minum tuak tanpa menghilangkan budaya kumpul-kumpul itu sendiri. Sebagai contoh, budaya minum legen. Bagaimana dengan penerapan pendidikan harus mengikuti kodrat zaman? Sesuai kodrat zamannya di masa pandemi ini, kebiasaan baru untuk hidup lebih sehat harus terus-menerus dilakukan di masyarakat dan oleh setiap individu sehingga menjadi norma sosial dan norma individu baru dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus bisa mengadaptasi atau menyesuaikan kebiasaan baru dimanapun kita berada. Diharapkan menerapkan kebiasaan baru dimanapun semakin mudah dan cepat menjadi norma individu dan norma masyarakat agar kita bisa bekerja, belajar, beribadah, dan beraktivitas lainnya dengan aman, sehat, dan produktif. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran KD sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Untuk tantangan, dengan berbagai keterbatasan dalam situasi pandemi COVID-19, menjadi tantangan seorang guru untuk terus mau belajar dan berlatih pembelajaran secara daring. Di samping itu, guru harus mampu menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif untuk mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi serta kolaborasi media pembelajaran agar pembelajaran tidak monoton dan tetap bisa menghadirkan suasana pembelajaran interaktif antara guru dan peserta didik. Solusinya, yang pertama, pembentukan tim belajar IT untuk guru-guru di sekolah, membagi guru menjadi beberapa kelompok untuk saling berbagi ilmu dalam penggunaan IT dalam pembelajaran. Tim belajar IT membuat jadwal pertemuan sesuai kesepakatan tim tersebut untuk belajar. Penggunaan teknologi aplikasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. Membelajarkan siswa dengan konsep well-being dan mengutamakan siswa bahagia dan sejahtera. Mendata siswa yang mengalami kendala di pembelajaran daring. Sebagai penutup, 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo. Di depan menjadi teladan. Seorang guru di depan harus mampu menjadi contoh bagi anak didiknya, baik sikap maupun pola pikirnya. Guru harus memberikan teladan yang baik bagi anak didiknya, agar anak akan memiliki perilaku yang baik pula. Pada tahapan ini, guru masih menjadi pemegang peran yang cukup kuat dalam pembelajaran. Ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat. Seorang guru harus mampu memberikan inspirasi dan motivasi bagi anak didiknya sehingga anak didik diharapkan bisa lebih maju dalam belajar. Inspirasi dan motivasi yang diberikan guru dapat memberikan semangat dan mengacu anak didiknya untuk lebih giat karena merasa diperhatikan dan selalu mendapat pikiran-pikiran positif dari gurunya. Tutpuri Handayani, di belakang memberikan dorongan atau dukungan.
Seorang pendidik harus bisa memberikan dukungan bimbingan atau arahan kepada seluruh siswanya. Sebab bila siswa tidak memiliki semangat untuk belajar atau mengalami kesulitan, para pendidiklah yang harus paling pertama menyemangati mereka. Bapak Ibu Guru, izinkan saya menyampaikan puisi saya yang saya beri judul Guru Jadul versus Guru Zaman Now. Guruku jadul. Dulu engkau berangkat ke sekolah dengan mengayuh sepedamu. Dengan jarak rumah berkilo dan berkelok, engkau tak pernah mengeluh. Guruku jadul. Dulu engkau mengajar dengan papan dan kapur tulis, walau terkadang terasa panas dan gatal di kulitmu. Engkau tak pernah risau dan mengeluh. Guruku jadul. Engkau selalu datang sebelum kami tiba di sekolah, dan engkau pulang setelah kami lelap tidur siang. Guruku jadul. Engkau selalu menuntun kami mengenal huruf dan angka dengan sabar dan kasih sayang. Walau terkadang ada tingkah kami yang sedikit bengal dan keras kepala. Guruku jadul. Tak pernah tersirat wajah suramu di depan kami, walaupun beban hidup keluargamu ada di pundakmu. Guruku jadul. Wahai guruku, ketahuilah kami para guru zaman now. Kami ke sekolah pakai sepeda motor, bahkan tak sedikit bawa mobil pribadi. Walau jarak rumah kami tak lebih dari 1 kilo, kami mengajar pakai gadget dan tablet yang kami beli dari uang sertifikasi. Wahai guru jadul, ketahuilah kami para guru zaman now selalu mengeluh karena absensi pakai aplikasi, selalu cari alasan jika terlambat masuk kelas pada siswa kami, selalu pulang awal sebelum jam mengajar selesai. Dulu engkau menuntun kami membaca materi, kini kami suruh browsing Google dengan alasan literasi. Dulu engkau sabar menghadapi tingkah kami, kini kami tinggalkan kelas kosong jika merasa risih dengan tingkah siswa kami. Wahai guruku, boleh jadi engkau menjadi guru Umar Bakri, tapi jasamu tak akan hilang di ingatan kami. Apalah kami, para guru zaman now, yang selalu disibukkan dengan gadget kami, hingga lupa tugas menuntun anak didik kami. Guruku jadul, engkaulah pahlawan tanda jasa. Sebuah petuah dari Ki Hajar Dewantara. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.